Halo guys, apa kabar semua? Jumpa lagi sama saya Nana Live Story. Oke, saya mau coba menanggapi komentar yang datang dari salah satu teman ya. Saya nggak bisa sebutkan namanya ya, tapi yang jelas komentarnya seperti ini. Mbak, apakah bisa memulangkan istri yang belum habis kontrak kerjanya? Oke, saya mau bahas dan saya mau jawab pertanyaan dari abang ini ya. Oke, jawabannya antara bisa dan tidak bisa ya. Bisa, tapi ada tapinya. Kalau misalkan si abang ini mau memulangkan istrinya ketika istrinya belum habis kontrak, tapi mau menebus semua dokumen-dokumennya dan mau membayar denda-denda yang akan ya diberikan kepada si abang ini dari pihak PT maupun dari pihak agensi, bisa, itu bisa dipulangkan ya. Dan atas persetujuan juga melalui majikan dan atas persetujuan juga dengan agensi. Ya. Yang pertama, siapkan dana untuk menebus biaya di PT ya, karena itu masih potongan kan. Belum habis kontrak, kita lihat dulu ya. Belum habis kontrak itu masa kerjanya baru berapa bulan? Baru berapa bulan dulu ya. Kalau misalkan udah habis potongan ya, itu sih udah agak mendingan ya. Karena tidak apa namanya, ada potongan lagi dari PT ya. Itu agak ringan karena tidak terlalu banyak denda. Tapi yang ditakutkan ya, kalau misalkan baru kerja berapa bulan dan potongan belum habis, itu dendanya besar sekali bang ya. Dan belum nanti masalahnya juga ribetnya di sini pihak majikan dan bisa pihak agensinya juga gitu ya. Itu kalau belum habis potongan ya. Tapi kalau misalkan udah habis potongan ya, itu saya rasa dendanya nggak begitu berat ya. Cuman kita harus ada persetujuan dari pihak majikan dan pihak agensi yang ada di penempatan kerja. Memang agak ribet bang, agak ribet ya. Di sini tadi aku telusuri komentar yang selanjutnya itu istrinya katanya selingkuh dengan orang lain gitu ya. Gimana bang ya, kayaknya rumit banget. Kalau untuk memulangkan sepihak seperti itu sangat rumit bang. Apalagi ya ini sangat membingungkan sekali ya gitu loh. Ya, jadi abang sabar aja deh bang ya. Mau gimana lagi ya. Baik-baikin istrinya aja bang ya. Baik-baikin dulu gitu ya. Kalau misalkan untuk memulangkan gitu, ini kasusnya rumit banget ya. Memulangkan istri yang intinya kronologinya di sini mungkin ada orang ketiga. Itu susah bang. Saya sering juga menemukan ya, atau sering juga melihat kisah-kisah yang seperti abang komentarkan di apa namanya channel JT saya ini gitu, sering banget ya. Mungkin ada konten kreator yang lebih terkenal ya, bang siapa, Kokoh FS itu ya, yang sering mengupas masalah tentang seperti itu ya. Itu mungkin abang bisa apa namanya bisa minta pendapat atau bisa minta solusi sama Koko FS ya, yang lebih bisa menangani kasus-kasus seperti itu gitu loh bang ya gitu. Bisa, tapi kayaknya kok sangat sulit sekali untuk memulangkan itu gitu bang ya, saya rasa itu ya. Emang ya bang ya, kalau misalkan ya susah juga sih, saya bilang nggak satu dua kasus, mungkin puluhan kasus atau ratusan kasus yang apa namanya sering kali seliuran yang seperti abang rasakan seperti ini, yang seperti apa ya, masalah yang abang komenkan ke JT saya ini, banyak banget kasus seperti itu gitu bang ya. Ya gimana ya solusinya, cuma ya gimana ya, saya rasa kalau untuk memulangkan sepihak itu belum habis kontrak, apalagi kalau misalkan pihak dari majikan atau pihak dari agensi tidak
bisa ya tidak bisa menyetujui pemulangan itu, ya agaknya sangat rumit sekali. Itu bisa menjadi bulan-bulanan gitu ya gitu. Nah, abang harus konsultasi ke orang yang intinya tuh saya bilang seperti Bang FS itu mungkin bisa membantu ya untuk memberikan solusi atau mencarikan jalan keluar gimana gitu kan. Abang lihat di konten-kontennya banyak sekali orang-orang yang apa namanya minta solusi ya, komen kemudian dihubungin dan kemudian dibantu. Alasannya kenapa dan kenapa seperti itu ya. Yang penting alasannya sangat jelas sekali dan ada bukti Bang ya. Abang, saya rasa abang harus kumpulkan bukti-bukti yang jelas dulu ya untuk itu. Abang bilang istri abang di sini atau di tempat kerja punya hubungan dengan orang lain atau perselingkuhan, itu sekarang kumpulkan dulu data-datanya yang jelas, data-data yang akurat ya. Kalau buktinya sudah jelas, buktinya sudah akurat, ya abang mungkin akan bisa lebih jelas untuk menindaklanjutin ya, minta pertolongan pada yang bisa menolong sepertinya gitu ya. Nah itu akan lebih kuat lagi. Sekarang buktinya aja yang penting. Kumpulkan bukti-bukti yang ada. Mungkin dari video, mungkin dari foto, mungkin dari medsos dan sebagainya. Itu dikumpul-kumpulkan dulu semuanya. Ya, nanti baru bisa itu akan terbukti ya. Abang untuk menindaklanjuti, mau dipulangkan, mau diapakan dan sebagainya. Itu akan lebih jelas lagi seperti itu ya. Seperti yang saya bilang tadi, ya memang banyak sekali kasus seperti itu Bang ya. Enggak cuma abang doang ya. Kasus ya, istri ingin memulangkan suaminya karena suaminya di sini atau di tempat kerja punya hubungan dengan perempuan lain. Ini baru hubungan ya, cuma hubungan. Ada juga yang udah nikah sirih Bang di sini ya, di negara penempatan kerja itu ada yang bahkan sudah nikah sirih. Jangankan abang yang terpisah negara ya, terpisah jarak waktu negara, pulau, lautan, samudra. Yang di sini sudah menikah pun itu juga bisa ya, bisa melakukan pernikahan sirih dengan orang lain. Enggak wanita, enggak laki-laki Bang. Nah seperti itu fakta loh ya. Jangankan yang terpisah antara negara Indonesia dan Taiwan ya, sama-sama di Taiwannya aja, ini saya buka belak-belakan, sama-sama di Taiwannya aja ya, itu juga bisa melakukan hal seperti itu, perselingkuhan, pernikahan sirih ya. Memang kejam Bang, kejam sekali ya. Makanya saya bilang problematika rumah tangga, siap melepaskan istri pergi ke luar negeri, harus siap konsekuensinya, harus siap resikonya, harus siap cobaannya, harus siap rintangannya. Ya seperti itu ya. Begitu juga sebaliknya, siap melepaskan suami pergi merantau ke luar negeri, harus siap segalanya, siap resikonya, siap konsekuensinya, siap segala-galanya ya. Nahan rindu, cobaan, belum nanti percekcokan ini dan sebagainya karena terpisah waktu, jarak dan ruang yang begitu jauh, yang tidak bisa pulang sewaktu-waktu, harus nunggu pulang bertahun-tahun, mungkin 3 tahun sekali, mungkin 4 tahun sekali, dan tidak bisa setahun sekali pulang. Itu harus dipersiapkan dulu ya. Jadi sebelum melepas kepergian pasangan untuk pergi ke luar negeri itu kita harus benar-benar matangkan pemikiran, pendewasaan pemikiran. Nanti resikonya bagaimana, nanti gimana ya, bisa nggak menahan kangen, menahan rindu, belum cobaan-cobaan yang lain, emosi-emosi, menahan rasa sabar. Karena ya akan endingnya pokoknya saya bilang 75% orang yang sudah berpasangan ya, itu meninggalkan pasangannya untuk pergi ke luar negeri, itu yang menjadi pertaruhan itu adalah rumah tangganya ya. Itu fakta. 75%, bahkan 99% itu yang awet rumah tangganya itu bisa dihitung dengan jari ya. Kalau kalian bisa lihat itu ya, coba lihat aja di pengadilan negeri, sidang perceraian itu ya, setiap tahun itu ya, itu tambah terus, terutama itu TKW,
dan TKI itu yang mengalami perceraian, itu sudah pasti ya. Ya karena memang resikonya begitu ya. Resikonya memang seperti itu. Ya makanya kalau misalkan melepas pasangan untuk pergi merantau ke luar negeri, itu Anda harus siap mental, siap batin, siap lahir, siap segala-galanya. Yang satu harus menahan sabar ya. Ya begitulah ya. Oke, saya rasa itu aja Bang solusinya. Maaf saya nggak bisa memberi banyak solusi atau memberi bantuan lebih banyak karena saya bukan ahlinya di sini. Saya cuma ngasih jalan keluar aja. Ya, kumpulkan dulu bukti-bukti yang ada. Kalau bukti-buktinya udah komplit, Abang bisa menindaklanjutin selanjutnya seperti apa yang akan Abang lakukan dan keputusan apa yang akan Abang ambil untuk nantinya. Ya. Terima kasih Bang udah komentar di konten saya. Terima kasih banyak sehingga komentarnya saya bawa di konten ini. Semangat Bang. Ya, semoga ada titik terang, semoga ada jalan keluar di masalah Abang ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bye bye.